Hai, how are you all? Mengucap syukur kalau hari ini pertama kali saya melayani di dalam pelayanan Fitman in this very place, Latvian Hall, yang Tuhan telah percayakan kepada kita untuk kita bisa membangun mesbah ibadah kita dari tiap minggunya. And it happens to be the Sunday when we don't have to wear our mask. Yeah? So I can see all your beautiful smiles. I know some people have been saying to me that, Tommy, you have not been smiling in the past few days. So I will do my best. I will continue to be smiling to you all. Amin, saudara-saudara. Terima kasih buat Bapak Gembala yang memberikan kepercayaan untuk hari ini saya melayani di dalam pelayanan Fitman. Honestly, there was this one point of time that I was just about to give up. I was about to say to Bapak Gembala, mungkin kali ini jangan saya dulu. Kali ini kasih kesempatan buat teman yang lain untuk melayani. Because the situations that I'm facing at this point of time with my workplace is very overwhelming. Tapi saya ingat dengan perkataan saya sendiri. Ketika kita dikasih kesempatan untuk melayani, harusnya kita sambut dengan penuh sukacita. Amin, saudara-saudara. Karena saya yakin dan percaya, ketika kita melayani, ketika kita mempersiapkan pelayanan itu dengan baik, di situ justru kita akan mendapatkan kekuatan baru. Di situ justru kita akan menemukan Tuhan. Di situ justru Tuhan akan menyatakan berkat yang sungguh luar biasa bagi setiap kita yang mau melayani. Amin, saudara-saudara. Dan alangkah baiknya ketika kita kemudian berkat-berkat itu kita impartasikan kepada saudara-saudari seiman. Sama-sama kita maju di dalam pelayanan, sama-sama kita maju di dalam Tuhan. Khotbahnya sampai di sini saja. No, I'm just getting started here. So today I'm going to deliver this sermon old school way. I don't have any presentation slides with me, except nanti ayat-ayatnya bisa ditampilin kalau Pak Jono bisa bantu di situ. I will just go with the flow dengan pimpinan Roh Kudus dalam pelayanan Fitman pada hari ini. Saya akan bagikan satu topik, saudara-saudara. Topik ini saya juga terinspirasi juga dari Ibu Susan ya, Ibu Susan Kumorantang. That happens to be the wife of my very good friend, my best friend there. Ibu Susan, in 2 occasions, dia deliver tentang giving thanks. Ya. Giving thanks 1.0 and giving thanks 2.0. Yang pertama, giving thanks 1.0, mengapa kita harus mengucap syukur? Dan giving thanks 2.0, benefitnya apa? Ketika kita mengucap syukur, dikatakan oleh Ibu Susan di situ, ketika kita mengucap syukur, buah-buah roh yang ada di Galatia itu, saudara-saudara, akan mudah untuk kita dapatkan. Yuk kita revise dulu, 9 buah roh dari Galatia. Yang pertama kasih, kedua sukacita, Mario bisa bantu, ketiga damai sejahtera, keempat kesabaran, kelima kemurahan, keenam kebaikan, ketujuh kesetiaan, kedelapan kelemah lembutan, kesembilan penguasaan diri. Today I'm going to deliver to you a sermon on the topic of ketujuh, kesetiaan. Are you ready for the words of God? Yuk kita baca dulu. Fondasi ayat kita pada hari ini diambil dari Lukas 16 ayat yang ke-10. Lukas 16 ayat yang ke-10. Dalam hitungan ketiga kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. We are going to revisit this verse again in the later section of my devotion today. Ada 7 poin yang saya akan bagikan kepada saudara-saudari sekalian pada hari ini. Poin yang pertama,
mengapa kita harus setia? Mengapa kita harus setia? Let us try to answer this from the biblical perspective. In other words, put on your biblical glasses. Saya sangat diberkati sekali pelayanan dari Brother Chris Catspel. It was a very memorable sermon. It was a very insightful sermon. Di atas kesemuanya, itu salah satu sermon yang juga mengubah dan menguatkan saya. Mengapa kita harus setia? Okay. Jawabannya akan saya berikan kepada saudara-saudari sekalian. From the biblical perspective adalah ini. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Allah kita, Allah yang setia. Bapa kita, Aba kita, Papi kita di dalam surga adalah satu pribadi yang begitu setia. Maka seharusnya kita sebagai anak-anak kerajaan Allah, kita juga mempunyai karakter yang sama. Setidak-tidaknya ada sedikit faithfulness, sedikit kesetiaan di dalam kehidupan kita. Ketika saya renungkan tentang hal ini, saya teringat satu lagu, Bapa yang setia, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Siapa yang setia? Kau setia, Kau mulia. Bapa kita, Bapa yang setia, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Ratapan 3:22-23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saya juga akan mengulas sedikit di dalam section ini. Ulangan 7 saja. Ulangan 7. Ini satu section yang berbicara tentang Musa yang kasih wejangan ke bangsa Israel as they are just about to enter to the promised land. Sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, ini momen di mana Musa memberikan wejangan-wejangan kepada bangsa Israel. Ulangan 7:9. Ulangan 7:9. Izinkanlah saya membacakan ini bagi saudara-saudari sekalian. Ulangan 7 ayatnya yang ke-9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Dengan kata lain, Tuhan mau mengingatkan kepada bangsa Israel, kamu ada sampai pada titik ini semua karena kesetiaan dari Allah. Amin, saudara-saudara. Seakan-akan Musa mau mengingatkan kepada bangsa Israel, kamu ingat momen Laut Merah dibelah sehingga engkau bisa selamat sampai pada titik ini. Kamu ingat ketika kamu di padang gurun,
ada tiang awan, ada tiang api yang menaungi engkau sehingga engkau ada pada titik ini. Kamu ingat ketika kamu kelaparan, mana surgawi Tuhan berikan sampai kamu kekenyangan. Ketika kamu mau makan daging, Tuhan kasih burung puyuh yang menghampiri kamu dan kamu bisa makan itu sampai kenyang. Israel, saudara, bangsa pilihan Allah. Israel adalah negara yang sangat kecil. Let me tell you some interesting facts about this specific country, about this particular country. Israel only share 1% of the total land mass of the Middle East. Jadi di Timur Tengah itu, di Timur Tengah, Israel cuma memiliki 1%, saudara-saudara. 1% dari tanah dari Timur Tengah itu milik Israel. 1%. Very, very insignificant indeed. Just to give you more information about this nation, for you to travel from the east to the west, dari timur ke barat, dari Israel, itu jaraknya cuma 135 km. Brisbane, Gold Coast, Brisbane, dan. Okay. Dari utara ke selatan, 470 km. 470 km, Pak Yefta, itu Semarang, Jakarta. Ya. Sekarang naik jalan tol 5-6 jam. Dulu nggak ada jalan tol, kalau ke Jakarta bisa 12 jam ya Pak. 12 jam, dan saya yakin kalau Pak Yefta pasti dia stop dulu, jajan-jajan dulu. What I want to say here, Israel is a very small nation. But did you know, 1948 ada peperangan antara Israel dengan 7 Arab nations. Israel dikepung, di situ dia menang. Tahun 1963, peperangan yang sama lagi terjadi, saudara. Dikepung dari Mesir, Syria, Jordan, Irak, semua mengepung Israel. You know, musuhnya orang Israel bangsa Filistin ya. Saya mau cerita sedikit ya. Saya sama Reza ini sama-sama ada project painting, saudara-saudara. Project painting. So if you come to my house next time, my house has got new fresh paint coat, saudara-saudara. Ya, dan istri saya benar-benar menikmati itu. Dia katakan kayak punya rumah baru katanya. Dan ini lagi dalam proses building rumah baru. Meskipun kami harus tinggal di Granny Flat dengan segala barang-barang kami semua ada di situ, saudara-saudara, kami menikmati proses ini. What I want to say, saudara-saudara, yang painting rumah kami, dia tuh dari Syria, saudara. Syria, ya. Jadi saya bisa bayangkan ini, ya mungkin sedikit ada keturunan orang Filistin, ya. Cukup gede, seperti Goliat lah, cukup gede, ya. Di rumah saya itu ada satu paku yang udah stuck di garasi, and it happens to be stuck on the stud there. Yeah? And I'm sure that nail has been there since my house was built. Mungkin dari tahun 1998 itu paku itu udah di situ. Jadi kan saya mau bersihin semua ya, barang-barang, paku-paku yang bolong-bolong, saya mau minta dia bersihin semua, beresin semua. Tapi satu paku itu, saudara, saya tarik, berulang-ulang kali sampai keringetan, saudara-saudara. Nggak bisa keluar juga. And you know, next thing, San, ya kan? San juga mencobanya. Tarik itu paku, apalagi San. Nggak bisa, saudara. Kita berdua tarik itu paku, nggak bisa. Elias, the painter, come to our house. Elias, do you by any chance would be able to pull this out? Saya kasih dia tool yang sama. Satu kali tarik, saudara, pakunya lepas, saudara-saudara. Musuhnya orang Israel, saudara-saudara. Musuhnya orang Israel itu kuatnya kayak gitu. But that painter for your information is a Christian. Puji Tuhan, amin. Kalau mau ada painting job, strongly recommended ya, strongly recommended. Tapi intinya di sini, saudara,
Israel dikepung 6 negara besar yang orangnya kuat-kuat. Kenapa Israel bisa menang? Memang betul, Israel punya industri weapon, saudara-saudara. Salah satu yang terbaik di dunia. If not the best in the world. Saya yakin dan percaya, teknologinya weapon di USA, it's all because of, what happens in Israel. 10% dari produksi senjata di dunia itu dibikin di Israel. But we all know kalau bangsa Israel masih ada sampai saat ini, itu semua karena kesetiaan Allahnya Yakub, kesetiaan Allahnya Daud, kesetiaan Allahnya Yusuf, kesetiaan Allahnya Abraham. Anda yakin dan percaya bahwa Allah yang sama adalah Bapa kita juga. Bapa yang selalu menjaga kesetiaannya bagi setiap kita, anak-anaknya yang mau setia juga kepada Bapa kita di surga. Amin, saudara-saudara. Poin yang kedua, apa itu setia? Izinkanlah saya mendefinisikan tentang kesetiaan dengan definisi yang cukup simpel. Melakukan suatu aktivitas secara berulang-ulang dengan tidak jemu dan menjaga porsinya, menjaga intensitinya. Tidak menurun, justru porsinya semakin bertambah. Melakukan sesuatu secara berulang-ulang, rutin, dengan tidak jemu-jemu, dengan kita menjaga porsi dan intensitasnya, porsinya tidak berturun, intensitasnya tidak berturun, semakin ditambah, saudara-saudara. Ya. Sebagai, an easy example, ketika Anda mengambil komitmen untuk 7 minutes with God setiap pagi, itu berarti Monday 7 minutes with God, Tuesday 7 minutes with God, Wednesday 17 minutes with God, Thursday 77 minutes with God. Jangan sampai turun 5 menit, 4 menit, atau 3 menit. Amin, saudara-saudara. Jagalah kesetiaanmu, khususnya kesetiaanmu di dalam ibadah doamu kepada Bapa kita di surga. I've got so many examples that I want to share with you today. Papi Willy Rahadi, mertua saya, as you know, a couple of years ago, he wanted to build our secondary house, our guest house, our granny flat that can be used for papi mertua, mami mertua saya untuk tinggal di situ ketika mereka datang ke Brisbane. Dan mami saya ketika tinggal di Brisbane, dia juga bisa menikmati bangunan itu. Ya. Jadi Papi Willy sangat heavily involved dengan proses pembangunan itu. Denah sudah selesai digambar, kemudian dipresent ke saya dan papi saya. Nah, kalau tanya sama saya, bangun rumah, mungkin pertama kali yang saya pikirkan catnya mau warna apa, saudara-saudara. I just knew that there are so many whites, ya. Ada white on white, ada Casper white, ada terrace white, ada white apa lagi, Pak Iwan? Ada so many whites. Akhirnya saya memilih Casper white buat rumah saya ini, saudara-saudara. Tapi papi saya ketika melihat denah dari bangunan itu, hal pertama yang dipikirkan adalah di mana spot bagi dia untuk membangun mezbah doanya. Ketika dia lihat denah bangunan itu, ini kamar papi, tolong dibangunin study nook di situ. Itu tempat buat papi untuk baca Alkitab tiap pagi. Itu tempat buat papi untuk papi membangun mezbah doa papi setiap pagi. Pastikan berulang-ulang dengan tidak jemu, dengan porsi yang semakin kita tambah, dengan intensitas yang kita makin tambah,
untuk kita setia membangun mezbah ibadah doa kita, untuk kita setia membangun mezbah pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Poin yang ketiga, apa itu setia? Setia adalah mengasihi apa yang dipercayakan kepada kita. Mengasihi apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Doing what is entrusted to us with love. Orang yang setia adalah orang yang punya kasih. Orang yang punya kasih pasti dia setia. And I was trying to put this into the context of my job. Okay. Setia dengan pekerjaan berarti kita harus bekerja dengan passion, bekerja dengan kasih. Not doing our job because this is our job description. Not doing our job because fortnightly I'm going to get my income payment. You know, for me to say this particular statement at this point of time, so difficult. Tapi saya mau berjanji, saya mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku mau mengasihi pekerjaan yang Tuhan telah percayakan kepada aku pada saat ini. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Seberat-beratnya itu, hamba-Mu mau berjalan bersama Tuhan. Berjalan dengan pimpinan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan yang pegang kendali. I will do my best and I know that you will finish the rest. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Keempat, apa itu setia? Setia adalah mengasihi apa yang dipercayakan kepada kita sekecil apapun itu. Yang tadi udah kita baca di dalam pembacaan kita di Lukas. Apa itu setia? Mengasihi apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita sekecil apapun itu. Kita akan merenungkan dari dua pribadi yang ada di Alkitab. Yang pertama Yusuf, yang kedua Daud. Kita semua tahu kisah Yusuf. Dia dijual saudara-saudaranya di mana? Di Brisbane, Pak Mario? Di Mesir. Dia dijual saudara-saudaranya di Mesir, saudara-saudara. Ya. Kemudian dia menjadi budak di rumah orang Mesir. Statusnya dia adalah ART. What is ART? Asisten rumah tangga. Tapi dia lakukan itu, saudara-saudara. Ya. Tanggung jawab itu sekecil-kecilnya. Dia lakukan itu dengan setia. Sampai-sampai dia diangkat menjadi kepala asisten rumah tangga. Okay. Kepala asisten rumah tangga, ya tetap asisten rumah tangga, saudara-saudara. Dia tetap lakukan itu dengan setia. Namun kita tahu apa yang terjadi dengan dia, dengan gangguan dari si tante itu, saudara-saudara, akhirnya dia masuk ke penjara. Tapi saudara-saudara, regardless whether he's at that house atau dia di dalam penjara, karakter kesetiaannya itu sangat kental. Di penjara pun dia setia dengan perkara-perkara kecil. Saya yakin saudara, aktivitas-aktivitas di penjara bukan aktivitas-aktivitas besar. Tapi dia begitu setianya sampai dia menjadi orang kesayangan dari kepala penjara. And you know, at the end of the story, dia diangkat menjadi orang kedua di tanah Mesir sebagai tangan kanan dari Firaun. Pribadi yang kedua, Daud. Pribadi yang kedua, Daud. Daud, Raja Israel yang paling spektakuler. Raja Israel yang dikatakan bergaul dengan Tuhan, mendapatkan hadirat Tuhan. Raja Israel yang berkenan buat Tuhan, dan ada banyak perkara besar yang Daud lakukan di dalam kehidupannya. But you know, his training ground
was not using weapons, was not using tombak, was not using all these, all these fancy things that you use in the battleground, tapi his training ground adalah sebagai seorang gembala. Sebagai seorang gembala. Saya sempat sharing sama istri saya. Si Daud itu kok ya cuma jadi gembala ya. Jadi gembala itu adalah perkara yang simple, perkara yang gampang ya. Kemudian istri saya mengatakan, nggak cuma gitu lagi, dia gembala domba, tapi dombanya itu jumlahnya nggak banyak, saudara-saudara. Jumlahnya nggak banyak. Langsung saya tanya sama si Sansan, kamu kok bisa tahu, gaya banget bisa tahu jumlahnya dombanya si Daud. Langsung dia buka Alkitab, saudara. Ternyata betul ya. Ketika ada pemilihan dari Samuel sedang mencari siapa anak dari Isai ya, yang akan menjadi raja Israel. Itu Daud sengaja disuruh sama koko-kokonya, kamu menggembalakan domba papi saja, ditulis di situ yang jumlahnya 2 atau 3 ekor. 2 atau 3 ekor. Udah gembala, pekerjaan yang simple. Dombanya bukan 99 atau 100, kemudian 1 yang hilang. Jumlahnya 2 atau 3 ekor. Ya. Saya juga sempat ada pembicaraan sama Mario juga. Oh, by the way, we have started our fitness activity again. Me and Pak Mario. Tadi pagi kita sama-sama ke CBJ again. After so many months, dia katakan juga, nggak cuma gitu Tom. Ya. Itu domba 1 mau diterkam sama singa, dia benar-benar lindungi domba itu. Amin, saudara-saudara. Daud setia dengan perkara-perkara kecil. Di padang gurun, dia lakukan perkara itu. Menggembalakan domba yang 2 atau 3 ekor dengan setia sambil dia memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Itu menarik hati Tuhan dan Tuhan berkenan kepada Daud. Amin, saudara-saudara. Contoh yang ketiga, sudah Yusuf, sudah Daud, sekarang Yeftah. I'm not talking about the Yeftah in the Bible, I'm talking about my Yeftah. My brother Yeftah, my beloved brother Yeftah that comes from the same hometown as me. Seperti yang Anda ketahui, beberapa dari kami perayaan komitmen untuk kita doa setiap hari Sabtu. Ya. Kalau dulu doanya di gunung, sekarang doa kita di rooftop, saudara-saudara. Ya. Di rooftop, kadang kita rooftopnya Market Square, kadang kita ke rooftop yang lain, dan tadi malam kita rooftop di Sunnybank. Ya. Aduh, saya sangat menikmati sekali. Kalau kita bisa berkumpul face to face, bertiga, berempat di situ dengan Bapak Gembala untuk membangun mesbah ibadah doa. Strongly recommended. Join us once in a while. Join us. Ketika berdoa secara kolektif di situ, saya pribadi benar-benar mendapatkan kekuatan. Ya. Doa kita di rooftop. Itu visinya apa, saudara-saudara? Kita berdoa buat kota Brisbane. Kita berdoa buat Gold Coast. Kita berdoa buat Queensland. Kita berdoa buat Australia. Ada pergerakan jiwa-jiwa. Berdoa dengan iman. Supaya Tuhan bergerak dengan bebas. Memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. But my brother Yeftah, saudara-saudara. Ada satu poin, satu conversation dengan saya yang saya betul-betul tergerak. Ya. Dia katakan demikian, yuk kita sama-sama terus berdoa buat jiwa-jiwa. But at the same time, kita jangan lupa, Tom, kita tetap harus menjaga jiwa-jiwa yang Tuhan sudah percayakan kepada komunitas kita. Aduh, luar biasa. Memang this brother of mine ya, dia punya wisdom itu sungguh luar biasa. Wisdomnya Salomo itu, saudara-saudara. Aduh, luar biasa. Jadi ketika saya berdoa, kesempatan saya berdoa sekarang, saya langsung terngiang yang Yeftah. Saya berdoa, Tuhan jadikanlah kami komunitas
komunitas ilahi yang menjaga jiwa-jiwa yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Tuhan lihat kesetiaan kami menjaga jiwa-jiwa, dan kiranya Engkau percayakan jiwa-jiwa yang baru buat komunitas kami. Harusnya begitu. Semua kemuliaan untuk Tuhan. Amin, saudara-saudara. Itu Yefta. Masih mau satu lagi? Yang keempat ini Tommy sama maminya. Tommy sama maminya. Did you remember, guys? 1997, 1998, that was the time of Asian economic crisis. Saya datang ke sini 95, 96. Waduh, dolar Australia itu masih rendah sekali. One Aussie dollar is 1.700 rupiah, saudara-saudara. Jadi setiap Jumat malam saya ketemu sama koko saya. Saya sekolah di John Paul di Southside. Koko saya sekolah di St. Paul di Northside. Ketemunya di Hungry Jack, Brisbane CBD di tengah-tengah, saudara. Setiap hari Jumat kita ada $100, saudara-saudara. Wih, setiap Jumat itu kita menghabiskan $100 shopping, saudara-saudara. Shoppingnya apa, saudara-saudara? Itu zaman dulu kan Homeboy itu, ya? Tahu nggak Homeboy? Do you know that movie, Dangerous Mind? Ya, pokoknya fashionnya itu celananya gombot-gombot itu, saudara-saudara. Ya. Kayak rapper-rapper itu, wah kita suka sekali beli fashionnya itu. Yang tulisannya bad boy, ya, bad boy, topinya bad boy, kaosnya bad boy, mobil saya Genio Civic bad boy juga, saudara-saudara. Ya, tapi sekarang saya good boy di dalam kemurahan Tuhan. Oke. Intinya di situ, saudara-saudara. 97, 98 Asian economic crisis. And you know what happened with the significant depreciation of our Indonesian rupiah. Ya. 2000 masih oke. 2.500 masih oke. 1 Aussie dollar 3.000 masih oke. Begitu sampai 5.000 kita mulai was-was. Mulai was-was. Orang tua kita mulai was-was. Bisa nggak meneruskan sekolah buat kedua anaknya ini. Okay. Apa yang terjadi? Di saat itu, we learn it the tough way. The value of appreciating money. The value of appreciating money. Kakak saya bekerja, mulai cari pekerjaan sebagai kitchen hand. Sebagai kitchen hand di mana? Di Chinatown. Ya. Chopstick. Tahu chopstick, saudara-saudara? Ya. Yang di tengah-tengah itu food court, dulu namanya chopstick. Nggak tahu sekarang namanya apa. Ya. Dia kerja di restoran Malaysia di situ. Wah, kalau dia pulang, dia bawa chicken laksa atau dia bawa nasi goreng Malaysia, kemudian dia share sama saya. Aduh, rasanya saudara-saudara bisa makan chicken laksa itu adalah suatu kemewahan pada saat itu. Bagaimana dengan saya? Dengan kemampuan saya bisa main piano, saya coba mencari piano bar, ya. Tempat di mana saya bisa main piano di situ dengan harapan mereka mau memakai servis saya untuk saya main piano. Saya main piano di Western Hotel. Saya main piano juga di Springwood Hotel. Ada restoran steak di situ. Saya main piano di situ. Ya. Main piano di situ nggak mau digaji, saudara. Maksudnya saya mau digaji tapi mereka tidak mau menggaji saya. Ya. So what happens? Ya. Saya minta izin kepada dia, boleh nggak di atas grand piano itu saya kasih vas bunga di situ. Saya kasih vas bunga di situ. Jadi setiap customer yang happy dengan permainan saya, if you are happy with what I've been playing here, with my piano playing, please give me gold donation. Jadi saya dapat itu gold donation. Ada satu waktu, mami saya visit saya sama kakak saya. Hari Sabtu malam. Saya pulang, mama saya sedang menunggu, udah masakin buat saya tunjukkan kepada mami. Mami, malam ini Tommy dapat segini, kerincing. Dapat koin-koin itu. Saya masih ingat perkataan mami saya. Tommy, kalau kamu bisa menghargai uang kecil, nanti suatu hari Tuhan akan percayakan kepada kamu
uang yang lebih besar. Amin, saudara-saudara. Mau setia, saudara-saudara? Di dalam perkara-perkara kecil, saudara-saudara, Tuhan melihat semuanya itu. Next point. Poin yang kelima, setia itu diuji oleh waktu dan keadaan. Mengatakan setia adalah sesuatu yang gampang kita ucapkan di awal, tetapi pembuktiannya ada di akhir. Ya. Saya yakin dan percaya, I don't know how many of you sampai saat ini masih ingat dengan janji nikah kita bagi kita yang sudah menikah. Saya yakin kalau Ko Iwan pasti masih fresh ya. Kalau Ko Iwan masih fresh. Lupa pun ada di YouTube, saudara-saudara ya. Tapi kalau saya lupa, punya saya di VHS. VHS-nya di mana? Dicari juga nggak ketemu. Ya. Janji nikah, aku akan setia menemanimu dalam waktu sehat maupun sakit, dalam waktu kuat maupun lemah, dalam waktu kurus rangsing maupun lebat gendut. Ya. Dalam waktu apapun, istriku yang cantik, aku akan tetap setia kepadamu. Suamiku yang ganteng, aku tetap akan setia kepadamu. Meskipun semakin lama, rambut putihmu semakin banyak. But you know, in Australia, the marriage and divorce statistics division data showing that around 33% of all Australian marriages are anticipated to end in a divorce. Suami-suami, kesetiaanmu akan teruji ketika keluargamu ada di dalam kekuatan finansial dan ekonomi yang ada di atas. Ya. Suami-suami, ketika dia kaya, ketika dia punya kedudukan, ketika dia punya segalanya, punya rumah, punya mobil, itu bahaya. Kadang-kadang pihak ketiga bisa masuk di situ ketika suami-suami ada di atas. Bagaimana dengan istri? Istri, kesetiaanmu justru akan teruji ketika engkau ada di bawah. Ketika suami kita bisa mencukupi segala kebutuhan istri. Istri mau tas yang ada lambangnya H. Apa itu H, saudara-saudara? Honda, ya. Apa itu H? Nggak tahu, kalau tas saya bukan lambangnya Honda, Pak. Tas saya lambangnya Hyundai, Pak. Kalau istri bisa diberiin sama suami yang tas lambangnya H itu, gampang bagi istri untuk setia kepada suami. Tetapi ketika suami kehilangan semuanya itu, kehilangan kedudukan, kehilangan pekerjaan, kehilangan that significant amount of remunerations that he gets every year, apakah engkau masih setia kepada istrimu? Saya sempat tanya pertanyaan itu kepada istri saya yang setia, saudara-saudara. Son, if there is a time that I lose my job, that I no longer have all of this, do you still love me? Jawaban istri saya, ya pastilah. Mau setia sama suami yang mana lagi? Amin, saudara-saudara. Suami istri mau saling setia, saudara-saudara. Mau saling setia, menjaga kesetiaan. Kalau lupa tentang kesetiaan itu, find your YouTube video, ya. Okay. Find kalau Pak Yefta mungkin udah VCD, ya. But in the case of me, seriously I cannot find my VHS. Poin yang keenam, kesetiaan berarti bersandar, berserah, percaya, menyembah, dan melayani satu pribadi, yaitu pribadi Tuhan Yesus, despite whatever circumstances that we are facing. Kita tahu kesetiaan Ayub. Dia begitu setia. Kemudian iblis mengatakan kepada Allah, ya pasti dia setia. Dia punya semuanya itu. Coba kalau engkau angkat ke semuanya itu, apakah dia masih setia?
Tuhan izinkan iblis untuk mencobai, asalkan engkau jangan cabut nyawanya. Di dalam hitungan waktu yang cukup singkat, ia kehilangan kekayaannya, ia kehilangan ternaknya, ia kehilangan anak-anaknya, semuanya mati. Dan dia mengalami penyakit yang sungguh luar biasa, saudara-saudara. Di tengah-tengah kesemuanya itu, istrinya berkata, masa sih kamu masih tetap mau memuji, menyembah Allahmu yang telah angkat semuanya itu daripadamu? Kemudian Ayub berkata, masakah kamu cuma bisa setia kepada Allah ketika engkau ada di atas, tapi engkau tidak mau menerima apa yang tidak baik di mata manusia? Aku tetap mau setia. Kesetiaan Ayub kepada Tuhan sudah teruji. Poin saya yang terakhir. Kesetiaan pasti menghasilkan buah. Kesetiaan pasti menghasilkan buah. Ada 2 kesaksian di sini. Ini kesaksian tentang teman saya. Teman saya pelayan juga, pelayan di bidang musik di gereja Indonesia yang lain. I'm not mentioning any names ya. Tapi pribadi ini, dia adalah seorang songwriter yang sungguh luar biasa. Ya. Saya bisa lihat hatinya ketika dia leading pujian dan penyembahan di acara waktu kita sama-sama juga ada Music Unity Night. Tapi pribadi ini saya lihat luar biasa, saudara. Dia mau lakukan tanggung jawabnya sebagai songwriter, tapi dia juga setia dengan perkara-perkara yang lain. Ya. Dia itu punya sama gereja dipercayai minivan, saudara-saudara. Minivan yang isinya belakangnya dipakai untuk alat-alat sound system. Ya. Saya lihat kalau dia di gerejanya pagi-pagi dia udah datang. Teman-teman belum datang, dia udah datang, persiapkan semuanya itu, saudara-saudara. Ya. Kemudian ada waktunya juga dia jemput teman-temannya yang lain untuk diajak ke gereja. Pribadi ini, saudara-saudara, Tuhan angkat, saudara. Ya. Dia menikah, dia jadi anak mantu dari gembala sidang yang merupakan ketua sinode dari satu denominasi gereja yang sangat besar di Indonesia. Ketika pribadi ini menikah, saudara-saudara, saya diundang. Ya, saya duduk satu meja dengan gembala pribadi ini di gerejanya di Brisbane. Saya katakan kepada bapak gembalanya, Om, wow, luar biasa ya, Tuhan sudah angkat pribadi ini begitu luar biasa. Sampai sekarang dia menjadi anak mantunya dari ketua sinode gereja denominasi sebesar ini. Wah, tanggung jawabnya juga sangat besar habis ini. Ya. Apa jawaban dari bapak gembalanya? Tom, dia sama maminya dari dulu selalu setia. Dia sama maminya layak untuk mendapatkan semua ini. Mungkin tim pujian dan penyembahan bisa mempersiapkan. Sekali saya akan berikan kesaksian yang terakhir. Kalau itu kesaksian dari pribadi teman saya, sekarang kesaksian dari papah mertuanya, dari papah mertuanya. Ketua sinode dari gereja denominasi yang sangat besar. Dia juga seorang gembala sidang di kota Bandung. Gerejanya sangat megah, gerejanya sangat luar biasa. Namanya enggak Stairway to Heaven, tapi Stairway from Heaven. Ya. Kasih setia Tuhan tercurah dari surga. Bapak gembala, dia memulai, saudara-saudara, penggembalaan bagi umat-umatnya. Diberkati Tuhan begitu luar biasa. Semakin minggu demi minggu bertambah dan bertambah dan bertambah jumlah dari umatnya di situ.
Mereka tadinya memakai satu gedung yang dia sewa, kapasitasnya bisa 500 orang setiap kebaktiannya. Harus kebaktian 4 kali, saudara-saudara. Plus kebaktian pemuda, remaja, dan yang lain-lain. Dia katakan kepada Tuhan, Tuhan kiranya izinkan Tuhan. Kalau gereja kami bisa mempunyai sebidang tanah, kalau gereja kami bisa membangun gedung yang mempunyai kapasitas buat jemaat yang Tuhan telah percayakan kepada hamba-Mu ini. Kemudian ada seorang jemaat kasih tahu kepada Bapak Gembala, ini ada satu tanah, sebidang tanah, luasnya berapa ribu meter saudara-saudara, yang akan dijual. Kemudian Bapak Gembala tanya, berapa harganya? Sekian puluh M. Sekian puluh M. Bapak Gembala ini berbicara kepada elder dan diaken. Ketika dia sharing, kok saya digerakkan Tuhan, kita sama-sama bergerak, kita beli tanah ini. Respon dari diaken, elder, semuanya diam, saudara. Semuanya diam. Karena nggak mungkin mereka nggak punya uang sejumlah itu, saudara. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Bapak Gembala katakan, cobalah saya mau sharingkan ini kepada jemaat. Dia sharingkan ini kepada jemaat, saudara-saudara. Ketika dia sharingkan ini kepada jemaat-jemaat, dan dia tantang jemaat untuk janji iman, saudara. Untuk janji iman, terkumpul 500 juta. 500 juta itu ya quite significant amount of money, tapi untuk keperluan dia memberi sebidang tanah ini, untuk keperluan dia membangun gereja ini, yaitu sama aja kayak air dimasukin ke laut, saudara-saudara. Enggak cukup. Tapi Bapak Gembala ini tetap persis menjaga kesetiaannya, membangun mezbah ibadah doanya, meminta kepada Tuhan. Ada 1 minggu kebaktian dia yang terakhir, saudara-saudara. Di minggu itu, ketika Bapak Gembala sudah selesai berkhotbah, Asher datang dengan secari kertas, diberikan kepada Bapak Gembala ini. Dikatakan di secari kertas ini, Pak, untuk pelunasan pemberian tanah biar saya saja. Bapak Gembala melihat Asyirnya, kamu yang mau melunasi. Karena Bapak Gembala ini tahu Asyirnya bukan orang kaya. Oh, bukan saya, Pak, bukan saya. Dia tunjuk 1 orang yang duduk di belakang. 1 orang yang duduk di belakang. Dan orang itu bukan jemaat gereja. Orang itu bukan simpatisan gereja. Orang itu tamu dari luar kota yang mengunjungi gereja itu di hari itu. Orang itu digerakkan oleh Tuhan untuk melunasi pemberian tanah bagi gereja itu. Gereja itu dibangun dan menjadi gereja yang sungguh luar biasa. In fact, the song that we sang before, Kau tunjukkan kasih setiamu, itu ditulis oleh musisi-musisi besar yang Tuhan telah percayakan bagi Bapak Gembala ini. Yuk sama-sama kita angkat.